Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Deviani Nareswari dengan NIM F1B02310016. Saya dari kelompok 22 untuk praktikum dasar pemrograman tahun 2024 dan saya di sini akan mengerjakan job sheet untuk percobaan keempat yang di nomor 2, yaitu mencari nilai minimum dari sekumpulan data integer. Jadi bahasa yang akan saya gunakan di sini adalah bahasa C++. Jadi kita akan bisa memulainya dengan perintah include IOStream. Include IOStream ini adalah struktur header utama yang terdapat pada bahasa C++. Jadi IOStream ini adalah pustaka atau library yang digunakan untuk memasukkan perintah cout, cin, dan endline untuk membuat warisan baru, untuk menampilkan ke dalam programnya, serta untuk menginput sesuatu ke dalam programnya. Setelah ini saya akan menggunakan perintah using namespace std. Perintah ini digunakan untuk menghindari perulangan perintah std. Jadi agar codingannya menjadi lebih rapi nanti. Lanjut, kita masuk ke fungsi utamanya, integer main. Nah, karena pada program ini kita akan memasukkan angka-angka, jadi kita akan menggunakan tipe data integer lagi. Integer. Jadi untuk program ini saya akan membuat dalam bentuk input secara dinamis. Jadi nanti setelah programnya sudah running, baru kita bisa masukkan angka-angkanya. Tapi tidak hanya angkanya saja yang saya akan masukkan nanti. Saya juga akan memasukkan jumlah elemen pada arraynya. Jadi yang integer-integer yang akan kita butuhkan, variabel yang kita butuhkan tuh, yang pertama adalah variabel untuk nilai minimumnya nanti. Kita namakan saja variabelnya variabel minimum. Variabel kedua yang kita butuhkan nanti adalah variabel untuk memasukkan jumlah elemen. Kita sebut saja nama variabelnya variabel jumlah. Selain itu, kita akan memasukkan i sama dengan 1. Lalu lokasi. Nanti akan saya jelaskan ininya. Jadi pertama-tama kita perlu memasukkan kita perlu memasukkan di program tersebut sebuah perintah untuk pengguna untuk memasukkan jumlah elemen pada array yang akan digunakan. Jadi kita akan masukkan perintah cout, masukkan jumlah elemen array. Ini tidak perlu, jadi karena ini akan menggunakan perintah cin. Cin-nya itu adalah cin dari jumlah. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke fungsi minimumnya. Salah. Ya. Kita bisa, sebelum ini kita akan menampilkan arraynya. Setelah itu baru kita bisa menampilkan jumlah-jumlah angka-angka yang akan kita bandingkan untuk mencari nilai minimumnya. Jadi kita bikin variabel baru, integer array. Nah, di sini kita masukkan jumlah elemennya senilai jumlah yang kita masukkan nanti. Oke, tanda titik koma.
cout. Nah, di sini kita bisa masukkan angka. Ini nanti kalimatnya akan menyesuaikan ya. Nah, ini kita akan memasukkan fungsi for untuk perulangan. Jadi, kita mulai dari i sama dengan 0. Jadi, alasan saya memasukkan i sama dengan 0 adalah karena indeks dalam sebuah array itu dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Itu sejalan dengan perintah berikutnya, i lebih kecil dari jumlah. Karena dimulai dari 0, jadi jumlah di akhir dari array tersebut pasti tidak akan sama dengan yang dimasukkan. Jadi misalkan jumlah elemen yang kita masukkan itu ada 7 elemen. Jadi otomatis array itu akan memiliki 7 indeks. Tapi nama indeksnya dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 0-nya dihitung ya sebagai indeks pertama. Itu sebabnya kita kurang dari jumlah awalnya. Tidak lupa kita melakukan increment di sini agar dia terus mengulangi itunya. Nah, kalau dia memenuhi syarat untuk perulangan, kita masukkan di sini cout. Di sini pengguna bisa memasukkan angka-angka yang dimau. Jadi kita masukkan perintahnya, bukan, kita bisa bilang saja elemen ke ini i plus 1. Ini dia sesuai dengan yang ini. Ini kita masukkan di sini. Kita bisa ini, i-nya akan terus bertambah karena elemen pertama itu kan 0. Tapi otomatis kita tidak bisa memasukkan elemen ke 0 kan, kita sebut saja elemen pertama. Jadi itu elemen ke 0, habis itu kita bikin agar lebih rapi, cetak spasi agar ada jaraknya nanti, atau pakai saja ini. Jadi kita masukkan in-nya, yaitu array yang tadi dengan indeks i yang sudah dianuin di fungsinya. Nah, jadi nilai minimum nanti akan sama dengan indeks array yang ke 0, yang paling kecil. Kita masuk lagi perulangan untuk menentukan semuanya. Yang manakah dari semua indeks yang dimasukkan itu yang paling kecil. Jadi kita berikan perulangan dulu, baru nanti dibandingkan. Jadi dari i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, yaitu increment i plus plus. Nah, itu jika nilai minimum sama dengan array yang indeksnya i, kebalik. Jika array dengan indeks i dari minimum, maka minimum tadi sama dengan array dengan indeks i. Jadi itunya itu
lokasi sama dengan 1 plus balik I plus 1. Cout. Nilai minimumnya adalah kita masukkan tadi integer minimum. Lanjut ke sebenarnya sampai sini juga bisa sih. Kita coba terlebih dahulu. Oh, tapi kita ada lokasi ya, jadi kita bisa tambahin aja berada di elemen ke lokasinya di mana, lokasi elemennya yang mana gitu. And line. Oke. Jadi kita coba run terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Jadi kita masukkan jumlah elemen array-nya, misalkan 5. Elemen kesatunya misalkan kita masukkan 45. Yang kedua itu misalkan 20. Ini coba kita mainkan dengan angka min ya. Min 5. Kemudian min 15. Habis itu yang terakhir bisa lah 15. Jadi kalau seperti ini logikanya nilai yang paling kecil, paling minimum harusnya elemen keempat, yaitu angka min 15. Apakah benar? Iya, benar. Tapi agak tidak rapi, jadi itu bisa diatur lah ya. Kita tambahkan spasi di sini, lalu di sini juga ditambahkan spasi. Tapi setelah selebihnya ini sudah benar ya, karena ini ada logikanya sudah benar, dan letak-letaknya sudah benar, codingannya jalan, dan data-datanya juga benar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian.